Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang kami hormati dan kaum muslimin yang kami cintai rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi Muhammad bersama para sahabatnya ketika di malam bulan purnama, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Sesungguhnya kalian benar-benar akan menjumpai Rabb kalian, melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama ini. Kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat Allah Ta'ala. Bukan berarti Rasul sedang menyamakan Allah dengan bulan, tetapi Rasul sedang menyamakan cara melihat Allah sebagaimana penduduk dunia melihat bulan, tidak berdesak-desakan. Lalu di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga telah masuk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berbicara kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidukum, kata Allah, apakah kalian menginginkan nikmat tambahan? Maka fayakuluna, maka penduduk surga menjawab, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Alam tudhilna jannata wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka? Fayaksiful hijab, maka seketika itu Allah membuka hijab penghalang antara Allah dengan penduduk surga. Fama'utu sayyi'an ahabba ilahi minan nazari ila rabbihim azza wa jalla, maka saat itu tidak ada kenikmatan yang paling nikmat, tidak ada bandingannya ketimbang melihat wajah Allah Ta'ala. Setelah seluruh penduduk surga menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga berupa istana, bidadari, sungai khamar, sungai susu, dan sungai-sungai lainnya, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang tiada taranya, yang berkali-kali lipat ketimbang kenikmatan yang ada di dunia, maka seketika itu penduduk surga lupa akan nikmat surga ketika melihat wajah Allah Ta'ala. Karena begitulah seharusnya penduduk dunia itu lupa akan kenikmatan yang ada di dunia dan memfokuskan diri kenikmatan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Bahwasanya di dunia itu ada surga, barang siapa yang tidak masuk surga di dunia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa itu surga di dunia? Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Malik bin Dinar rahimahullah berkata, masakinu ahli dunya man kharaju minha madzaku atyaba ma fiha. Yang disebut ahli miskin dari kalangan ahlu dunia yaitu orang yang keluar dari dunia, artinya setelah meninggal dia tidak pernah merasakan ketika dunia, tidak pernah merasakan kenikmatan yang ada di dunia, sesuatu yang paling lezat yang ada di dunia. Maka dikatakan kepada Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, wama atyabu ma fiha, apa yang paling nikmat yang ada di dunia? Maka beliau menjawab, ma'rifatullah wa mahabbatuhu, mengenal Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu
Rabbunallahu tsumastaqamu, orang-orang yang berkata, orang-orang yang mengikrarkan diri bahwasanya Rabb kami adalah Allah dan kemudian dia istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu, pada sakaratul maut datang malaikat menjemputnya. Ala takhafu wala tahzanu, jangan kalian khawatir, jangan engkau takut. Wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, berbahagialah, bersenang-senanglah dengan surga yang telah disediakan untuk engkau. Maka itulah akhir dari perjalanan hidup seorang hamba, cita-cita tertinggi yaitu husnul khotimah dan masuk surga beserta bertemu dengan Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pertanyaannya, bagaimana perjuangan kita, cara kita agar di dunia ini kita termasuk orang-orang yang masuk surga di dunia, sehingga kita dapat masuk surga kelak di akhirat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi penduduk sebuah negara, bagi warga negara, bagi penduduk sebuah daerah, maka kuncinya adalah iman dan takwa. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan turunkan, kata Allah, keberkahan dari langit dan bumi. Lalu di ayat lain, setiap individunya wajib bertakwa supaya kita mengenal Allah, supaya kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah SWT ke surganya kelak. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan seluruh solusi problematika kehidupan, permasalahan kehidupan. Kuncinya takwa. Dan Allah akan beri bonus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan beri dengan sebab takwa tersebut, Allah akan beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala urusannya kepada Allah, berserah diri kepada Allah dalam mencari manfaat dan menghindari madarat, yaitu menyerahkan segala urusannya kepada Allah dengan disertai menempuh sebab dan tanpa bergantung kepada sebab tersebut, fahuwa hasbuhu, maka dialah Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Allah akan mencukupi kebutuhan kita semua kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga syaratnya adalah kita tidak berbuat syirik, tidak menyamakan Allah dengan yang lain, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak meminta rizki kepada selain Allah, tidak meminta keberkahan kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan imannya dengan zulmin, dengan kezaliman, dan kezaliman yang paling besar adalah menempatkan ibadah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada Allah. Apa yang didapat ketika orang memberantas kesyirikan? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka balasan dari Allah berupa keamanan, ketertiban, kemakmuran, keharmonisan, dan seluruh perkara-perkara, urusan-urusan, hal-hal yang kita dambakan secara keseluruhan menjadi warga negara berupa keimanan, ketertiban, keamanan, kedamaian, dan aman dari segala bentuk kriminal, maka kuncinya adalah tauhid, dan kuncinya adalah menghindari, memberantas kesyirikan. Dan terakhir, wahum muhtadun, mereka akan diberikan hidayah, petunjuk di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita meninggalkan majelis ilmu agama. Dalam satu pekan, tidakkah ada satu hari saja kita memisahkan waktu kita sejam saja untuk hadir ke majelis ilmu agama? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari peringatanku, maka kami
akan memberikannya, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia dan di akhirat, dan di hari kiamat kelak kata Allah, kami akan jadikan dia buta. Sebagaimana seseorang buta di dunia terhadap ilmu agama, Allah jadikan buta kelak di akhirat. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita selalu istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita waktu yang lain sebagaimana kita berkumpul pada hari ini. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat kembali berkumpul di surganya kelak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibu da'wah. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma mansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Allahumma dammiril yahud. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa aqimussalam.